Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Membaca Kitab Kuning melalui Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan Pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini meliputi latar belakang, dan yang kedua yaitu rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat teori dan metode. Adapun yang terakhir yaitu adalah pembahasan. Pertama yaitu adalah latar belakang. Metode lebih penting dari materi. Yang selanjutnya, kurangnya minat santri terhadap turos atau kitab gundul yang sering kita kenal dalam lingkungan pesantren, yaitu adalah kitab gundul. Selanjutnya, inovasi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam pembelajaran kitab kuning. Yang kedua yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana landasan filosofis pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan indikator implementasinya. Yang kedua, bagaimana kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan indikator implementasinya. Adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana kegiatan inti dalam pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan indikator implementasinya. Selanjutnya, rumusan masalah yang terakhir, poin yang keempat, yaitu bagaimana kegiatan penutup dalam pembelajaran kitab kuning melalui pembelajaran pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan indikator implementasinya. Adapun pokok bahasan yang ketiga yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menemukan landasan filosofis dalam pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Adapun yang kedua yaitu mengidentifikasi kegiatan pembelajaran yang masuk dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Poin yang ketiga yaitu adalah mengelompokkan kegiatan pembelajaran yang masuk dalam kegiatan inti pada pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Poin yang terakhir, dalam tujuan penelitian, mengidentifikasi kegiatan penutupan dalam pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Adapun pokok pembahasan yang keempat yaitu adalah teori dan metode. Teori yang saya gunakan dari landasan filosofis yaitu dari Made Astawa dan Adiana. Adapun teori pakem yaitu bersumber dari Siregar dan Nara, dan indikator adalah Rusman. Adapun metode yang saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif, analitik, dan teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi. Yang selanjutnya adalah hasil dari pembahasan. Yang pertama, landasan filosofis dinilai penting dalam sebuah pendidikan oleh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata karena sebuah konsep atau nilai lama yang masih relevan harus tetap dipertahankan. Ideologi, akidah, karakteristik, dan sejarah. Dalam filsafat pendidikan, Bata-Bata menganut filsafat idealisme, yakni bahwa pendidikan bukan hanya material tapi juga spiritual. Yang kedua, pembelajaran kitab kuning terbagi menjadi dua,
Yang pertama, pembelajaran kitab kuning yang diselenggarakan di asrama, yaitu Hatikah atau Khalaqah Tadarus Kitab Kuning, dan berlangsung sejak lama. Dan yang kedua, yaitu pembelajaran kitab kuning yang diselenggarakan oleh badan otonom, yaitu adalah Prakom. Dan selanjutnya, dalam kegiatan pendahuluan, dikenal dengan marhalah mubtadiin, sebagaimana santri sudah dibekali memahami kajian kitab kuning, meliputi teori baca kitab kuning, menentukan bentuk dan kedudukan tiap-tiap lafadz seperti arti mufradat pada teks lafadznya. Kegiatan inti. Dalam kegiatan tidak jauh berbeda dengan marhalah mubtadiin. Hanya saja pakem lebih terasa pada kegiatan inti ini sebab aspek pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi terjalin secara keseluruhan dalam kegiatan inti yang diselenggarakan dalam pembelajaran kitab kuning melalui pakem di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Dan adapun kegiatan penutup yang dikemas oleh Prakom ini, yaitu diisi dengan kegiatan penunjang seperti lomba-lomba ataupun latihan yang mengasah pengetahuan yang mereka peroleh, dan selanjutnya ditampilkan dalam event internasional sebagai acara wisuda, yaitu adalah pekan ngaji. Dan biasanya dari setiap elemen pada saat pelaksanaan pekan ngaji ini ditampilkan termasuk prakom yang diadakan wisuda dengan demonstrasi. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan setiap 3 bulan satu kali. Karena dalam program ini siswa yang berada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata atau santri pada umumnya yang masuk pada prakom ini dikemas ya, atau dipersiapkan untuk memahami membaca kitab kuning dengan jangka waktu 3 bulan. Sekian presentasi dari saya pribadi, Maulana Yusuf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.